disebutkan sarapannya tadi pagi apa? Oke, kalau ibu panggil namanya, sebutkan tadi pagi sarapan apa? Oke? Oke. Rizka, tadi pagi sarapan apa? Telur, Bu. Fadila? Ayam, Bu. Nadila? Elma? Spaghetti, Bu. Spaghetti masaknya, Nak? Jangan saya masaknya sama ibu ya. Ibu nggak bisa makan gitu. Ranti? Tentang mie enak ibu. Iya, Ibu lontong gitu kan. Iya, ayo sarapan apa tadi, Nak? Gitu ya, orang luar makanan yang enak ya. Dan kenapa makan kimchi? Nanti bawa ke ingat ya. Jangan oke. Sartika. Di gelas, Bu. Oh, tadi kacang ya? Oh, tadi kacang makan mie enak ya. Citra, tempe dulu. Tempe, oh makanan sehat Indonesia banget ya makanannya. Oke, siap bisa. Sarapan apa? Tahu, ibu punya nama Benjo. Oh, nggak tahu kawan-kawannya. Oh, itu kalau bahasa Indonesia nasi goreng ibu. Iya, nanti bawakan dari cicip orang itu kan. Oh iya. Talita sarapannya apa tadi, Nak? Topoki. Rata-rata sarapannya ala orang luar ya. Cuma di sana saja saya sama. Sarapan apa tadi, Puni? Oh, nasi goreng, masih Indonesia lah ya. Saya ada sarapan apa tadi? Oh, pete ya. Oh, pete pagi-pagi. Oh, kan kalau orang nanti makannya pete itu pagi-pagi. Nanti jangan makan pete ya. Masih diikat sama nanti tunggu. Oh, itu Indonesia banget. Berarti kita sarapan dulu kan? Oke, sebelum memulai pelajaran, baik dulu kita berdoa ya. Oke, saya ingin membawakan doa yang kali ini. Maju, Nak. Ayo, Nak. Maju. Maju aja. Ayo. Nggak maju. Ayo, cepat. Ayo, Ainun. Ayo, Ainun, pimpin doanya ya. Semua berdoa ya, ikuti si Ainun. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kawan-kawan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih Ainun. Oke, kan kita sekarang mau belajar sejarah. Jadi, sebelum kita belajar, biar semangat, Ibu mau ngasih permainan duluan biar anak-anak belajar sejarahnya nggak bosan. Jadi, bentuk dulu dua kelompok berbentuk ke panjang ya, dua kelompok ya, bagi jadi dua kelompok. Ayo, ayo, bagi jadi dua kelompok ya. Di sini kelompok satu, di sini kelompok dua. Kita mau main game coy namanya. Coy? Iya, coy. Ayo maju, Nak, ayo Nak, maju. Bagi jadi dua kelompok ya. Ayo pulih-pulih. Kakak kayak tak masuk. Ya kalau dari hukum nanti orang itu. Ayo, dua kelompok maju. Ayo. Dari mana kalian? Oh, tadi kayak sampai ke kanan. Ayo. Dua kelompok ya. Ayo. Dari sini. Dua kelompok. Panjang ya. Jadi kayak gini. Kalau ibu bilang kan kalian kayak gini pegang kawan-kawannya kan. Kalau ibu bilang loncat ke kiri, loncat ke kiri. Kalau ibu bilang loncat ke kanan sama ke depan sama belakang. Tapi kalau ibu bilang, ibu bilang coy kiri, berarti kalian harus loncat ke lawan arah. Berarti kalian loncat ke kanan.
Bantenku bilang coy kiri, berarti kalian loncat ke kanan. Nanti kalau salah dihukum yang menang dapat reward. Oke? Kira-kira dulu kasih jari kalau kiri bapak. Udah ingat lagi kalau itu jauh. Dengarkan. Kalau itu bilang coy berarti kebalikan dari yang bilang coy kiri berarti loncatnya ke kanan. Oh ya oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Kiri. Ingat ya kalau kata coynya coy. Kalau ibu bilang coy berarti lawan kata dari kata yang ibu bilang. Berarti kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada kita tuh lagi jelas. Oh iya. Oh ya taruh itu ya. Oke. 1, 2, 3. Iya kiri. Oh ya lupa salah. Satu salah dari kelompoknya. Salah tadi. Setiap ada yang satu keluar dari kelompok itu, berarti yang salah dari kelompok itu dia keluar. Nanti orang yang tertinggal banyak di kelompok itu dia yang pemenangnya. Pokoknya berarti dari kelompok ini Sidika salah, Sidika keluar. Berarti tinggal berapa lagi? Lepas kita dijumlah. Ini masih 6. 2, 4, 6. Bisa 7 udah. Masuk kelas. Kau bisa enak ya, Boy. Berarti udah pas ya 7 ya. Siapa nanti kelompoknya yang paling banyak sisanya dia yang dapat reward. Oke. 1, 2, 3 kiri. Kanan. Coy kiri. Coy kanan.
dari golongan muda sama golongan tua kan? Ini ada. Ibu ingatkan, ibu masih ada ibu kaitkan materi yang sekarang. Oh, Kak, mau maju ke depan nyanyi? Jangan ada yang ibu dengarkan, ibu nanti ibu tanya ya. Dengarkan ibu. Oke. Ini kan ibu mau menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Jadi ibu mau menyambungkannya sama materi minggu lalu. Minggu lalu kan kita udah belajar tentang anggota PPKI dari golongan tua dan golongan muda. Masih ada yang ingat? Ini biar biar ibu ingatkan, ada ini yang ibu tulis anggota golongan tua sama golongan muda. Jadi nanti coba terbaca nggak? Coba dibaca yang kuat ya, dibaca yang kuat. Golongan tua gitu ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Semuanya berkata kalau dari golongan muda kan minggu lalu udah ibu suruh untuk dihafalkan kan, karena ini bersangkutan sama materi kita minggu ini. Jadi ibu bagi lagi ya, jadi 2 kelompok. Ini pun dapat hadiah ya. Untuk kelompok yang menang nanti paling cepat menyusun nama-nama golongan tua sama golongan muda. Bentuk lingkaran, ayo bentuk lingkaran. 2 kelompok. Berapa kita? 2, 4, 6, 8, 12, 14, berarti 77 ya. Di sini kelompok 1 bentuk lingkaran, di sini kelompok 2. Ayo nak. Halo. Bentuk lingkaran ya.
Kelompok 1 duluan. Udah, balik. Duduk. Oke. Oke. Berarti tadi kan Ibu ini tadi 12. Oke, duduk. Kalau si ada Malik, golongan apa? Udah. Si Hoirul? Udah. Kita koreksi kelompok 1 ya. Si Hoirul kelompok? Ibu cek list kan nggak tahu. Oke, golongan muda. Ada Malik golongan muda atau golongan tua? Muda. Hoirul? Muda. Wikana? Muda. Saleh? Muda. Darwis? Muda. Darwis itu bapak Darwis. Darwis kan dia Muda. Tapi dia mati. Darwis? Muda. Iya. Soekarno kan pemimpin. Tua PKI. Tua Ahmad Suparno. Kelompok 1 bagus semua ya. Oke, sekarang kelompok 2. Nggak dibuka ini ya. Sekarang Saleh golongan apa? Muda. Rikana juga. Sukarni, Mudawir, Muhammad Sumaria, Soekarno, Amin. Apa mau dimas kesumat tuh ya dah? Satu ya salah itu ya. Memang masih banyak. Oke. Makasih orang tua dan Malik Pak. Yang berarti 1 ya salahnya ya. Salahnya berarti yang menang kelompok berapa? Berarti masih ingat kan anak ibu materinya? Oke. Untuk kelompok 2 tetap semangat ya. Makanya kalau gurunya mengingatkan, ya Bu, ayo jangan tidur. Oke, sekarang sudah dapat banyak permen kan di kelompok 1. Makanya kelompok 2 semangat mendengarkan ibu, masih ada 1 lagi. Ya? Sekarang kita masuk ke materi. Rizka, masuk ke permennya? Masih. Oh iya, makanya dengarkan ibu biar tambah permennya ya. Oke, dengarkan ibu. Oke. Dengarkan. Udah permennya udah. Dengarkan ibu. Siapa yang nanti ibu tanya, siapa yang nggak tahu, ibu hukum balik ke belakang 7 kali. Dengarkan ibu. Kan kita udah mengulas materi minggu lalu kan. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya ada yang udah pernah tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Belum. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Baru pertama kali dengar. Aku tahu ibu. Apa Rizka? Ada dia ibu. Ada? Rengas Dengklok itu dia telah kejadian yang curi Soekarno sama Hatta ibu. Oh iya betul. Dapat saja. Nah ini kalau ini sama di situ sudah makan permen aja kan? Oke, betul Rizka. Peristiwa, dengarkan Rizka. Penuhi anak. Oke, Rengas Dengklok itu adalah penculikan
Soekarno dan Muhammad Hatta. Alasannya karena desakan proklamasi oleh golongan muda. Kan pada masa itu golongan muda sudah mendengar kabar bahwasannya Jepang udah kalah sama sekutu kan. Jadi golongan muda mau kalau Indonesia itu cepat-cepat diproklamasikan biar merdeka, biar nggak ada lagi orang luar yang menjajah Indonesia kan. Jadi orang yang pertama kali tahu kalau Jepang itu kalah dari sekutu adalah si Sultan Syahrir. Ibu ingatkan ya, ingat nama-namanya karena itu nanti bakalan ditanya. Ingat nama-namanya ya. Si Sultan Syahrir adalah orang yang pertama kali mengetahui bahwa Jepang sudah kalah oleh sekutu. Jadi si Sultan Syahrir ini ngasih tahu sama semua orang kan. Dia memberitakan lewat radio, koran bahwasanya Jepang itu udah kalah sama sekutu kan. Jadi didengar oleh golongan muda tadi, itulah tadi yang pertama tadi yang udah kita pelajari minggu lalu. Jadi karena saking takutnya orang itu ada lagi yang menjajah Indonesia, jadi mendesaklah golongan muda kepada golongan tua supaya Indonesia itu langsung diproklamasikan. Setelah itu mereka pada tanggal 14 Agustus setelah kalah langsung Sultan Syahrir mengasih tahu dan mereka mendesaknya. Kemudian pada tanggal 15 Agustus golongan muda mengadakan pertemuan pertama kali yang dipimpin oleh Suhairul Saleh. Ingat tanggal 16 Agustus dipimpin oleh Suhairul Saleh. Itu pada pertemuan itu mereka membahas dan memberikan utusan kepada Soekarno supaya Soekarno itu menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada saat itu utusan dari golongan muda pergi ke Soekarno dan mengatakan bahwasannya Soekarno dan Muhammad Hatta harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah mereka datang ke kediaman Soekarno, tapi Soekarno menolak. Golongan tua menolak. Kenapa mereka menolak? Karena menurut mereka ketika ingin mengambil sebuah keputusan yang besar harus disetujui oleh seluruh anggota, bukan dari satu pihak, karena kan mereka dibagi menjadi dua golongan. Memang alasan Soekarno itu benar dan alasan si golongan muda juga benar. Maka dari itu pada tanggal 16 Agustus pada malam hari mereka juga melakukan pertemuan kembali untuk kedua kalinya. Disitulah golongan muda merencanakan untuk penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus tepat pada jam 4 pagi Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan muda menuju Rengas Dengklok. Akhirnya mereka pun diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Oke, setelah di Rengas Dengklok mereka berdua itu diamankan dan alasan dari golongan muda itu menculik mereka karena misalkan proklamasi dan agar Soekarno dan Muhammad Hatta itu tidak terprovokasi oleh orang Jepang yang masih berada di Indonesia. Karena menurut mereka kalau si Soekarno misalkan masih di Jakarta, otomatis kan orang Jepang pasti akan memprovokasi Soekarno supaya tidak mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka seperti dikatakan menculik, tetapi mereka dibawa untuk diamankan saja, bukan melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Pada tanggal 17 Agustus, akhirnya Ahmad Subarjo menyusul Soekarno dan golongan muda ke Rengas Dengklok. Mereka pun melakukan pertemuan di sana dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Akhirnya mereka pulang pada tengah malam ke Jakarta. Kemudian akhirnya mereka pun merumuskan kemerdekaan Indonesia di salah satu rumah di Jakarta. Kemudian setelah itu Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada jam 10 pagi. Jam 10 pagi resmi Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah peristiwa Rengas Dengklok itu. Jadi
Menurut yang Ibu jelaskan, apakah anak-anak sekalian mengerti apa yang Ibu jelaskan? Mengerti, Bu. Jelas. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu? Materi yang blog kita. Mas, Bu. Oke. Kalau udah jelas, kalau memang betul kalian sudah mendengarkan Ibu, jadi Ibu ada pertanyaannya. Ibu ada pertanyaan. Kelompoknya masih yang tadi atau ditukar? Tukar. Tukar atau yang tadi ada ya, ada dua ya. Ini untuk kelompok satu pertanyaan tadi jangan dibuka dulu ya, skor ya. Dibuka dulu pertanyaan untuk kelompok satu. Kelompok dua yang tadi. Ini pertanyaan untuk kelompok dua ya. Oke, yang bisa menjawab menulis tercepat juga dapat reward ya. Ini yang terakhir ya. Ayo. Di situ aja di kertasnya dijawab. Oke, dijawab. Ayo. Ikut. Jangan satu orang mengerjakannya. Ayo ya. Tandanya kalian mendengarkan materi pasti mudah untuk menjawabnya. Saya menjelaskan tadi. Kalau kalian mendengarkan pasti tahu. Ayo. 1, 2. Ayo. Proklamasi tadi kan ada di bicara baca silet rumah silet nanti sentral itu enggak apanya rumah siapa silet Ayo kelompok 2. udah nyata enggak Oke, ayo kelompok tadi 2. Kelompok 2 ayo. Kalau sama sekali kelompok 2 ini yang mana tadi kelompok 2? Makanya kalau mau menjelaskan didengarkan biar dapat permen. Oke.
golongan sahih dan kemudian diberitakan kepada golongan muda sehingga golongan muda itu muncul